Shalom, sahabat renungan pagi. Bersyukur kita boleh kembali lagi berjumpa pada pagi hari ini di dalam sukacita Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, mengambil bagian yang terbaik dari firman Tuhan hari ini, karena kita percaya ada kuasa di dalam setiap perkataan firman Tuhan, ada mujizat yang boleh kita alami ketika kita dekat dengan firman-Nya. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan Engkau, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Hidup kami ditentukan oleh firman-Mu Tuhan, dan kami percaya ada kuasa yang mengalir ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui renungan pagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berbicara dalam kehidupan kami secara spesifik tentang apa yang harus kami kerjakan, langkah apa yang harus kami lakukan, kemana kami harus melangkah. Sebab kami tahu ada rema yang akan Tuhan berikan di dalam hati kami Tuhan. Kuasai setiap hati, pikiran kami mau memberikan yang terbaik dari kehidupan kami, pakai setiap kami, tidak cuma menjadi pendengar Tuhan, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, ada pertanyaan yang boleh menjadi renungan dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah ada bagian di dalam kehidupan kita yang sudah terasa hancur dan runtuh saat ini? Kemudian ketika kita menghadapi sebuah kerusakan, sebuah masalah, mana yang menjadi pilihan kita? Lebih sering untuk mengeluh, atau kita memilih untuk datang kepada Tuhan lebih dahulu? Selanjutnya, hal apa yang membuat kita menunda membangun kembali apa yang sudah runtuh? Apakah itu mungkin rasa takut, rasa tidak mampu, atau mungkin trauma di masa lalu? Selanjutnya, pernahkah kita merasakan ada beban di dalam hati yang seolah Tuhan taruh untuk kita memperbaiki sesuatu di dalam hidup ini? Baik itu mungkin tentang kondisi kita secara pribadi, mungkin dalam keluarga kita, layanan kita, ataupun pekerjaan kita. Jika Tuhan berkata hari ini, mari bangun kembali bersamaku, langkah kecil apa yang Anda mau lakukan sekarang? Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal 2 ayat yang ke-20a. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Kita boleh baca bersama-sama Nehemia pasal 2 ayat yang ke-20a. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Seorang ayah dan anaknya sedang memperbaiki pagar rumah yang sudah rusak. Setiap kali sang ayah memukul paku, anak itu ikut memukul papan lain dengan kekuatan kecilnya. Tetapi yang menarik, sang ayah selalu berkata, "Kita bangun bersama-sama ya." Padahal ayah itu bisa saja menyelesaikannya sendiri dengan lebih cepat. Namun ia ingin anaknya mengambil bagian. Bukan karena ayahnya butuh bantuan, tetapi karena ia ingin anaknya bertumbuh, belajar bekerja, dan merasakan sebuah sukacita ketika pagar yang rusak itu berdiri kembali. Begitulah juga Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ia dapat memulihkan hidup kita dalam sekejap, tetapi Tuhan ingin mengajak kita membangun bersamanya, supaya kita bertumbuh di dalam iman, karakter, dan ketaatan.
Kitab Nehemia menceritakan tentang seorang pemimpin yang hatinya hancur melihat kondisi Yerusalem. Temboknya runtuh, gerbangnya terbakar, dan bangsanya hidup tanpa perlindungan. Namun daripada mengeluh atau menyalahkan keadaan, Nehemia memilih untuk berdoa, berpuasa, dan kemudian bertindak. Ada 3 pelajaran penting yang kita temukan dari kisah Nehemia. Yang pertama, setiap pemulihan dimulai dari beban hati yang lahir dari Tuhan. Nehemia tidak bergerak karena ambisi pribadi, tetapi karena belas kasih dari Tuhan. Ketika hati kita mulai gelisah melihat kerusakan rohani di dalam hidup kita, keluarga kita, atau komunitas kita, seringkali itu menjadi tanda bahwa Tuhan sedang mengajak kita untuk mengambil bagian dalam pemulihan itu. Beban yang dari Tuhan tidak menghancurkan, itu menggerakkan. Yang kedua, doa bukan tambahan, tetapi fondasi untuk membangun kembali. Sebelum Nehemia menyentuh batu tembok apapun untuk dibangun, ia sudah membangun tembok doa selama berminggu-minggu. Doa membuatnya menjadi kuat, memberikan hikmat, dan membuka jalan di hadapan Raja Persia. Ketika kita ingin membangun kembali sesuatu yang runtuh, mungkin itu hubungan, iman, disiplin rohani, ataupun masa depan, mulailah dengan doa. Doa akan mengundang tangan Tuhan untuk ikut campur di dalam pekerjaan kita. Yang terakhir, membangun kembali pasti menghadapi perlawanan, tetapi Tuhan memberi kemenangan. Sanballat, Tobia, dan Geshem mencoba meremehkan, mengintimidasi, bahkan menyerang. Namun Nehemia menjawab dengan tegas, Allah semesta langit membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Nehemia tidak melawan dengan kebencian, tetapi dengan keyakinan kepada Tuhan. Iman seperti inilah yang membuat pekerjaan mereka selesai dalam 52 hari. Sebuah mukjizat di tengah ancaman dan kelelahan. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini adalah di dalam hidup kita pun, jika ada tembok-tembok yang runtuh, yang mungkin itu berbicara tentang hubungan yang retak, iman yang menurun, disiplin rohani yang hilang, mimpi yang sudah patah, atau hati yang terluka, Tuhan sedang memberikan ajakan kepada kita, ayo bangun kembali bersamaku, aku akan membuatmu berhasil. Mari kita boleh melihat apa yang hari ini menjadi runtuh, bagian hidup yang runtuh atau tembok yang runtuh yang perlu dibangun kembali. Kemudian kita mau membawa itu semua di dalam doa, dan mulai dari langkah kecil seperti Nehemia yang memulai membangun dari batu demi batu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita boleh bersatu kembali di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan rindu untuk hidup kami juga dipulihkan dan dibangun kembali. Dari apa yang sudah runtuh, kami percaya itu dapat dibangun kembali Tuhan. Itu mungkin tentang keluarga kami, pekerjaan kami, kondisi ekonomi kami, mungkin itu pelayanan kami Tuhan. Kami percaya tidak ada orang yang gagal Tuhan. Ketika hati kami mau melekat kepada Tuhan, Tuhan pun rindu, bahkan terlebih dahulu rindu, kehidupan kami dibangun dan dipulihkan. Ajar kami juga Tuhan untuk melihat beban yang datang dari Engkau, untuk kami ambil selalu waktu untuk berdoa sebelum kami melangkah, melibatkan Engkau dalam setiap keputusan yang akan kami ambil, sebab kami percaya ada hikmat dan ada tuntunan, ada urapan yang Tuhan akan berikan. Berikan kami juga kekuatan di tengah-tengah kami menghadapi perlawanan, intimidasi dari kuasa kegelapan, supaya kami tetap percaya kepada Engkau dan melangkah sebab kami tahu Engkau yang membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami hari ini, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Engkau menyertai dan mengurapi kami,
dan menjadikan apa yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan pernah lelah untuk tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan, sebab Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan pribadinya. Tuhan mau bekerja bersama dengan kita, mengajak kita untuk membangun kembali hidup kita. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa lagi esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.